Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 5, karena kelas 4 adik kita itu gurunya tidak masuk, jadi ibu masuk ke kelas 4 dulu. Jadi sebelum kita belajar, ketika ibu masuk kelas 4, coba dulu anak-anak buka buku halaman 56, buku bahasa Indonesia. Di situ ada bacaan yang anak-anak harus baca, ya. Jadi anak-anak baca dulu bacaan itu dalam hati. Nanti setelah ibu mengajar di kelas 4, ibu akan ke kelas 5 lagi. Coba baca ya anak-anak ya. Ibu tinggal dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 4, mungkin kalian heran ibu masuk kelas ini karena guru kalian itu sakit. Jadi ibu menggantikan untuk masuk hari ini. Karena pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, jadi kita buka dulu buku bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Coba ketua kelas pimpin membaca doa. Ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, bagus, hadir semua ya. Baiklah, jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi sepintas lalu, itu pelajaran kita ini hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu mencerna ya, apa yang itu di bacaan. Kita akan belajar membaca teks, itu menentukan pokok pikirannya ya. Jadi anak kelas 4 itu ditugaskan itu untuk mencerna kira-kira apa saja pokok pikiran dan pokok gagasan atau gagasan pendukung yang ada dalam suatu bacaan. Sebelum kita memulai pelajaran, kira-kira ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Oke, baiklah. Banyak pendapat, sebagian ada yang hampir betul, sebagian mungkin sudah lupa. Jadi Ibu jelaskan, pokok pikiran itu adalah ide yang penting dalam suatu bacaan. Jadi kira-kira apa saja yang kalimat yang menentukan ya, pokoknya yang wajib, yang harus ada dalam suatu bacaan, itu disebut dengan gagasan pokok, ide pokok ya. Itu ide utama yang menjadi fokus utama dalam suatu bacaan. Nah, kemudian mengenai gagasan pendukung, itu adalah gagasan atau kalimat-kalimat yang memperjelas atau mendukung kalimat utama tadi atau gagasan pokok tadi. Nah, berarti kita sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu bagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, coba kita berkelompok dulu. Oke. Sekarang Ibu bagi LKS ya, lembar kerja. Anak-anak itu kerjakan tugas yang ada di LKS itu per kelompok. Jadi Ibu akan menilai dari cara kerja, mulai dari diskusinya, mulai dari kerjasamanya,
semuanya ibu nilai selama proses berdiskusi saat kerja kelompok mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Ya, sekarang ibu bagi kelompok. Setiap kelompok itu di LKS-nya itu berbeda bacaannya yang ibu berikan. Ya, setiap kelompok bacaannya berbeda-beda. Ada yang paragraf 1, ada yang paragraf 2, ada paragraf 3, ada paragraf 4, dan ada paragraf 5. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang ide pokok dan ide gagas pendukung bacaan alinea 1. Kelompok 2 membahas tentang ide pokok dan ide pendukung alinea kedua, paragraf kedua. Kelompok 3 itu membahas tentang ide pokok dan gagas pendukungnya alinea ketiga bacaan di buku bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu alinea keempat, sedangkan kelompok 5 itu tugasnya adalah membahas ide pokok dan gagasan pendukung alinea kelima dari bacaan kita di buku bahasa Indonesia ini. Sekarang silakan anak-anak diskusikan. Ya. Setelah berdiskusi, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Ibu mulai dulu dari kelompok 1. Coba kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan apa yang dibahasnya, apa yang didiskusikannya pada LKS tadi. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Ya, nanti kira-kira itu jawaban dari kelompok 1. Kira-kira ada pendapat atau pertanyaan dari kelompok lain untuk ke kelompok 1? Ya, jadi kita apresiasi ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa dijawab oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Ya. Kita beri apresiasi kepada kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Ya. Baik, kelompok 2 kita beri apresiasi. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5 ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, bagus ya anak-anak. Berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya sudah menjawab ya tugas yang ada di LKS, di mana masing-masing kelompok berbeda tugasnya. Ada alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4, dan alinea kelima. Jadi ibu lihat tadi jawabannya hampir betul ya, karena ide pokok itu adalah yang menjadi gagasan pokok, biasanya itu terletak di awal, lebih banyak terletak di awal kalimat, tapi ada juga yang di tengah dan ada yang di akhir kalimat. Rata-rata jawabannya benar semua ya. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, kita bisa merefleksikan itu tentang pokok pikiran utama dan pokok pikiran pendukung. Ya, kira-kira sudah mengerti anak-anak mengenai apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran utama dan pokok pikiran pendukung? Ya, karena sudah mengerti semuanya, sekarang ibu beri tugas ya, tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu
coba dibuka bukunya halaman 45 ya. Di situ ada bacaan, anak-anak nanti jawab di rumah dari alinea 1 sampai alinea 3. Itu tentukan pokok pikiran utamanya dan pokok pikiran pendukungnya. Nanti dikumpulkan pas waktu pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu sekarang ke kelas 5 dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.